Knowledge Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas. Halo Perbanas Pips, balik lagi sama Halo. gue Gilman. Gue Niki dan hari ini kita kedatangan narsum spesial. Gokil, Ada gokil, siapa? gokil. Amanda ini. Oke. Amanda. Amanda. Apa kabar? Apa kabar Amanda? Baik, Baik. alhamdulillah. Kita panggilnya apa nih? Manda aja atau Boleh, Amanda atau Manda boleh. atau Manda boleh. Ini happy banget ya Manda ya kayaknya. Bau-bau abis. Aduh, biasanya kalau happy gini abis menang Yoi, sesuatu yoi, bener, gitu bener. ya. Atau abis apa sih Manda kok? Tuh kan apa jatuh Kan? sorry miknya. Kenapa emang Amanda abis apa nih abis kira-kira apa nih? Abis ikut lomba NCE 2025. Oke, NCE. itu kompetisi bisnis gitu apa gimana tuh? Dia kompetisi business plan dia tuh basicnya apa ya? Ini business model canvas tapi nanti kita ngelombainnya tuh business plan-nya kita. Gitu. Oh oke. Jadi belum direalisasiin gitu, baru plan-plannya doang. Baru plan aja. Oh gitu. Aku penasaran sih, kan banyak banget ya Man dari kemarin narsum kita yang ikutan bisnis plan ini gitu. benar. Itu awalnya tuh sebenarnya emang ada, kalau kita kan dulu kalau ada apapun itu kayak ada open house ya Man. Kayak misalkan di kampus open house mau ada acara ini, mau ada lomba ini. Nah kalau sekarang tuh kayak gimana sih di Perbanas dikasih taunya? Kayak kamu tahu dari dosen kah atau apa tentang kompetisi ini? Kalau untuk business plan itu ya. Jadi awal tuh sebenarnya aku udah tertarik sama si business plan ini tuh udah lumayan lama kan. Tapi aku tuh nggak pernah kayak punya kesempatan untuk beneran ikut gitu. Dan aku tuh nggak pernah tahu sebenarnya kayak business plan itu sebenarnya ngapain kan. Oke, Ngerti nggak? masih kayak abu-abu Iya, nih gitu. tapi aku sering lihat si business plan ini kayak, nah terus sampai akhirnya tuh aku ada kelas mata kuliah gitu. Oke. Mata kuliah itu namanya akuntansi sektor publik. Berarti kamu jurusan akuntansi nih? Aku jurusan akuntansi. Nah, terus dosen ini tuh pernah menang lomba yang berkaitan sama Business plan ini. Business plan ini. Tapi awal itu aku nggak ikut business plan, tapi ikutnya tuh business case dan itu tuh mentornya dia. Oke. Nah, mulai dari situ baru kayak kesini-sininya ikutnya business plan, tapi mentornya sama. Jadi itu karena mentor ini. Oke, jadi sebelum menang kompetisi ini kamu pernah ikut juga Pernah ikut business case ini. Ya, Tapi itu berkelompok juga kah itu atau? per kelompok juga. Oh sama. Berarti emang udah ada pernah punya pengalaman sebelumnya dari ide itu kali ya? Dari bisnis, dari lomba itu mungkin? Dari sebelumnya. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya aku pernah ikut lomba, tapi nggak yang beneran yang kayak serius gitu pas. Jadi kayak ini yang pertama kali yang serius gitu. Kayak kemarin baru mau coba kali ya, baru mau kenal dunianya tuh kayak gini gitu. Oh gitu. Tapi kamu berapa orang nih per kelompoknya nih? Kalau business plan itu biasanya tuh maksimal 3 orang. Oke, sebutin dulu dong siapa aja temen-temennya. Jadi ada aku, ada Amanda Yuniar, terus yang kedua itu ada Tristan Adelia Siseli yang ikut. Oh tadi ada di depan ya Oh, guys, iya. temennya tadi ya. Oh itu? Ya, Oke, terus oke, Yang oke. mana? Yang di depan? Udah kenalan? Udah dong. Udah, oke. Terus. sama satu lagi ada Raihan Aditya juga. Oh itu jadi 2 cewek, 1 cowok. Satu cowok, betul. Oke keren banget. Itu tuh berarti ada tahapan-tahapannya dong? Ada Itu gimana tuh? tahapan-tahapannya. Tahapan awalnya? Tahapan awalnya itu kita harus submit si business model canvasnya itu dulu. Model canvas tuh gimana sih maksudnya? Jadi di situ tuh kita kayak ngasih tahu kita tuh segmentingnya buat siapa aja Oke. gitu. Terus kita value propositionnya tuh apa, bentuk bisnis kita tuh apa. Jadi kita kayak ngejelasin tapi bener-bener cuma kayak 1 lembar kanvas doang. Jadi Oke. makanya namanya business model canvas. Kayak gitu. Ngerti. Jadi di 1 kanvas itu plan kalian udah kayak Ada di mencakup situ, ya, semuanya di betul. situ. Terus habis itu disubmit. Disubmit. Nah, habis itu kita nunggu nih. Ternyata dia tuh ngambilnya cuman 10 besar doang kan. Oh iya. Ya, dia cuma ngambil 10 Dari besar. berapa yang ikut? Aku nggak tahu deh. Nggak tahu. Kayak 40-an. Udah fokus Udah fokus aja. fokus. Yaudah deh. Nggak ada Yang penting gue mikir-mikir. masuk dulu deh. itu dia. Saingan gue berapa kayak tar dulu deh udah deh, gitu. tar. Setuju. Terus 10 besar terus kayak aku sebenarnya nggak expect banyak kan. Karena aku Oke. merasa masih kurang bagus bisnis model kanvasnya. Terus akhirnya masuk terus kayak oh ternyata ada namanya buzzer beater dari Perbanas Institute. Kayak Nah gitu. itu apa tuh? Buzzer beater tuh nama timnya. Oh nama timnya. Nama tim kita namanya buzzer beater. Oke, Ide dari mana tuh? Nama tim buzzer namanya beater? tuh, menarik Kenapa tuh. buzzer beater? Kan sebenarnya buzzer beater tuh artinya dia ini kan kayak dia tuh lemparan ring bola basket terakhir di menit-menit terakhir, di menit-menit krusial. Nah, sebenarnya itu tuh lebih kayak apa ya? Nama turunan dari
coach aku apa sih mentornya. Mentor kamu, Jadi mentor aku ha? dulu namanya buzzer beater juga. Tapi sebenarnya kita pakai nama buzzer beater tuh kayak mau ngenalin kalau Perbanas itu basketnya jago. Oh gitu. Sebenarnya kalau nggak usah dikenalin juga udah Gak pasti usah tahu dikenalin kayaknya. kayak udah ketahuan gak sih gitu. Gitu. Tapi kayak mau ikonik aja Ikoniknya. kayak. Oke, boleh. Ini Perbanas pasti kaitannya basket gitu. Walaupun udah bisnis plan tetep ya. Betul. Tetep ya. Jadi harus bisa ya. mempertimbangkan basket jago, bisnis juga udah pasti jago, Jago gitu. nih gitu. Bener-bener. Tapi berarti nama kompetisi tadi apa? Problem Solution. Itu nama Itu apa ya tuh? Itu nama apa? Kayak award gitu ya. Oh, nama Problem awardnya. Solution Fit NEC Solution. berarti. NCE. nama, Oke, NCE. nama Tapi kamu menangnya itu di Best of Problem Solution. Betul. Berarti kan kayak kamu ngasih case nih, kamu akan membuat bisnis plan apa, terus misalkan gagal atau apa, kamu kasih problem solutionnya dan kamu menang di situ kan. Iya, Nah apa tuh coba bisa diceritain? Jadi sebenarnya ini tuh berangkat dari aku dan temen-temen aku lumayan suka kucing. Oke. I know it sounds silly but we love cats. Ah. Jadi dan mentor aku suka kucing. Ya dan, mitu. Ya oke. Gue yang takut kucing di sini hanya saya jadi gak relate gitu ya. Terus. Dan setelah aku sadari ternyata kayak aku hidupnya di lingkungan orang yang semuanya suka Suka kucing, kucing, kayak gitu. ya. Nah waktu itu kan kita lagi belajar nih kayak gimana sih cara bisnis plan kayak gitu-gitu. Tapi kita tuh kayak nggak nemu ide yang gimana ya, yang masuk dan bisa fun gitu loh Kak. Oke. Karena sebenarnya kalau bisnis plan itu dia tuh lebih banyak ya bisnis aku tuh kayak yang sustainability kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kita bisa ya dari Perbanas tapi kayak aku ngerasa kita nggak bakal fun gitu loh ngerjainnya. Karena Perbanas kayak nggak terlalu bersangkutan dengan keberlanjutan something kayak gitu-gitu kan. Iya. Kita ekonomi gitu. Kita nggak terlalu belajar tentang Pasti gimana ngolah serius minyak. gitu Iya, ya, serius gitu. aja deh topiknya yang ada di pikiran kamu awalnya gitu. Iya, terus kata dosen aku gimana kalau kita bahas tentang kucing aja kayak gitu. Itu tuh sebenarnya basicnya dari problem dia sih Kak. Oke. Dari problem dosen apa mentor aku. Mentor kamu. Dia itu dosen kan, seorang dosen dan dia tuh kerja di BUMN juga gitu. Oke. Oh berarti ini mentor kamu bukan orang Perbanas. Dosen Perbanas. Oh dosen Perbanas juga. Namanya Kak Krisna. Oke. Kenal Kak Krisna? Kak Krisna. Kak Krisna boleh. Halo Bang. terus dia punya kucing kan, tapi dia tuh harus ninggalin kucingnya kan. Karena Oke, dia karena dia kerja. Ya, dia sibuk kerja dan dia kan ngerantau kan ke sini. Jadi kayak dia tinggal sendiri dan nggak ada yang ngejagain kucingnya. Oke. Harusnya dia harus say bye sama kucingnya. Tapi ternyata tiba-tiba ada inovasi baru namanya cat sitter. Pernah denger Oke. nggak? Tahu-tahu biasanya babysitter. Ini cat Babysitter, tapi ini cat sitter. Menarik. Tapi kata dosen aku kayak ternyata setelah kucingnya udah direlain ke orang lain, ada Baru profesi ada. ini. Iya, kayak gitu. Telat ya, sangat telat ya. Terus akhirnya kita mau bikin ininya satuin semua jenis bisnis kucing. Kucing. Nah itu muncullah si Kitty Trust. Jadi kita tuh kayak bikin marketplace Oke. yang basicnya kayak kita terinspirasi dari Halodoc juga. Jadi dia tuh isinya marketplace khusus untuk kucing. Jadi ada jasa kayak pet shop tapi disatuin di di marketplace gitu. Ih menarik banget. Terus jadi kayak ya udah di situ bisa ada cat sitternya. Ada Kalau cat mau grooming. ya atau mau tanya-tanya misalkan kucingnya Butuh sakit obat, iya, atau kayak apa. gitu-gitu. Canggih sih kalau dia realisasiin man. Keren Tapi itu banget. akan jangka panjang, akan lu terusin juga. Mau diterusin, Oke. mau di develop lagi. Harus sih kayaknya. Harus Kayaknya gue juga belum ketemu yang kayak gitu sih. Oh iya. Kayaknya di Bekasi juga belum kelihatan. Apalagi Bekasi man. Wah, kenapa? Tinggal di mana? Aku di Tangsel. Tangsel. Jauh juga. Bekasi Tangsel sama aja gak sih wilayah? Terus Mirip ya, mirip. Bekasi tuh kayak udah jauh banget gitu kan. Ya apa kabar rumah lo? Ya sorry. Iya maksudnya kayak menarik banget. Bahkan kayak iya sih case ini tuh lagi banyak banget di sekitar kita gitu loh. Terus kalau kamu, ini kan berarti hasilnya cuman ya udah kamu maparin ide kamu aja. Tapi kalau dilanjutin menarik banget. Pasti kayak akan cuan juga gak sih? Tapi ada gak sih kayak kompetisi lanjutannya gitu? Apa cuman ya udah stuck di sini? Kamu kalau mau ikut lagi ya udah plan baru lagi atau ada tuh? Oh, sebenarnya kita kalau mau ikut yang baru kita tinggal ngembangin dari bisnis plan Idenya. Yang udah ada. Yang udah ada karena
Kalau kemarin mungkin belum maksimal, tapi mungkin di next competition kita bisa Maksimal. better ya. Terus juara 1 gitu kan. Amin. Tapi ada kendala gak sih pas ngelakuinnya, apalagi kan kalian berkelompok nih. Misalkan tadi kamu sama mentor kamu udah setuju nih A, B, atau yang dimasukin ke dalam marketplace itu kayak ya udah 3 aja atau apa. Tiba-tiba teman kamu pendapat lain atau gimana. Ada gak sih kendala itu? Jadi awal tuh kita mau pakai AI kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kita kayak istilahnya kalau sebelum pemilik kucing ini order ke dokternya, si pemilik kucing itu bisa tanya dulu nih apa masalah awal dari Gejalanya apa? awalnya itu apa, Oke. biar gak spend uang terlalu banyak. Karena masalah yang kita mau tuntasin itu juga tentang kita nggak harus yang mengeluarkan terlalu banyak uang untuk kucing, walaupun sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan aslinya ngerawat kucing tuh lebih mahal dari manusia sebenarnya Betul. kan. Dan sebenarnya yang punya kucing tuh rela juga kok ngeluarin Iya, uang nggak apa-apa. sebanyak itu. Nah tapi kita tadinya pengen menuntaskan masalah itu, tapi ternyata setelah aku balik lagi ke diri aku sendiri dan refleksi ke diri sendiri, kayaknya aku nggak bakal ngebiarin kucing aku di tes sama AI gitu loh. Oh oke. Kayak Iya. lebih trust, lebih percaya ya udah Manusia dokter aja. beneran. Iya, bener-bener. Iya. Kayak aku kayak nggak percaya deh kalau kucing aku ditanganin sama AI kayak gitu-gitu. Jadi kita ubah lagi, kita Plannya. ubah lagi. Nah itu sih, terus kita cari-cari lagi apa sih yang sebenarnya cocok kayak gitu-gitu. Oh ternyata lebih cocoknya kayak kita cari AI yang bisa ngebantu kita tuh untuk personalization kayak gitu-gitu. Oh, Jadi oke. kayak menyesuaikan sama kebutuhan si pengguna, si cat owner sama kucingnya kayak gitu-gitu. Oh, bukan kayak ngeprediksi nih gejala sakitnya apa. Betul, Iya sih. Kan maksudnya secanggih-canggihnya AI, kalau untuk urusan gitu kayak harus langsung gak sih, kayak semacam Halodoc aja kan dia berhubungan langsung sama dokternya kan. Kayak iya sih benar. Karena kucing ya kesian. Iya sih. Kayak kalian kan kalau udah sayang banget sama kucing, walaupun saya takut ya, tapi kayak ngelihat orang-orang yang cat lovers tuh beneran kayak sampai kayak anaknya gitu loh ya kan. Betul, Kayak betul, anaknya nih. Kan majikan. Iya. Majikan. Iya sih, bener Iya sih. dong. Kita bukan anak, mereka bukan anak tapi kita bawahannya. Mereka Iya. rajanya. Malah dia ya rajanya ya, si kucing-kucingnya. Betul. Tapi mungkin gue pengen tahu ada gak problem dalam internal kelompoknya itu? Problem dari internal kelompok tuh ini ya, mungkin ini nama ya, karena nama juga nih. Oh iya ya. Gimana tuh? Last shooter, last minute. Jadi deadlineer bang. Itu nama adalah doa deh kayaknya. Iya, lu sih Wow. lagian. Nama terusnya yang bener-bener aja gitu. Ini doa. Walaupun bagus tetap masuk. Nah, tapi kan jadinya the power of kepepet ya. Ya kayak gitu. Oh itu paling kayak ngejar deadline-nya yang gedebak-gedebuk deadline, gitu. gedebak-gedebuk banget. Tapi keren sih karena Tapi biasanya kalau yang gedebak-gedebuk itu Selalu mungkin jadi. banyak, iya selalu jadi dan banyak problem yang gimana ya gimana gitu. malah jadi kalian nuntasinnya lebih sat-sat menurut gitu. Malah kayak ada orang yang kayak udah siapin dari jauh-jauh hari, taunya malah ngaruh ke kelompok yang kayak males-malesan jadinya atau apa. Nggak apa-apa, the power of kepepet, coba dulu aja. Itulah makanya namanya buzzer beater. Iya, udah cocok banget sih kalau kata gue. Tapi sebelum ada ide yang kucing itu ada ide lain nggak? Iya kayak pernah Kayak nggak ada sih saluran-saluran ngebesit dari otak kalian-kalian, Iya. Kak kayaknya ide ini kayak aja gini deh gitu. Ada gak? Mungkin banyak sih ya, tapi idenya tuh kayak nggak realistis karena kita bukan anak-anak yang backgroundnya sustainability kayak gitu-gitu, atau terlalu akuntansi banget tapi ternyata nggak dibutuhin kayak gitu-gitu. Jadi ya udah kita ambil idenya dari hobi aja kayak gitu atau kesukaan. Oke, Yang paling gampang sih hobi. iya sih, kayak ya udah gitu. Dan yang relate di sekitar kita itu sebenarnya yang jadi orang tuh masuk aja gitu kemana-mana bisnisnya. Tapi ini berarti kamu kan pada dari jurusan akuntansi. Ada nggak sih keterkaitan sama kompetisi ini atau kayak mungkin kan kalau di marketplace ya harus dipikirin juga tuh dari kayak segi keuangannya. Nanti kamu ngelola marketplace gimana, itu masih ada keterkaitan apa enggak tuh? Sebenarnya ada keterkaitannya itu di ini ya, di paling menonjol itu di financial projectionnya. Oke. Jadi kita harus memprediksi nih berapa banyak biaya yang kita Dikeluarin, keluarkan kayak ha. gitu-gitu, dan kira-kira kapan sih kita bisa balik modal kayak gitu-gitu. Oke. BEP kayak gitu-gitu. BEP gitu, itu penting tuh. Gimana Iya. ngerti Man? Dia manajemen sendiri soalnya. Ya terus. Tapi selain dari sisi akuntansinya, aku ngerasa lebih kayak ini tuh pelepas penat aja sih. Iya benar. Soalnya pusing kalau mbak akuntansi.
doang. Jadi kayak ya udah ya ada kompetisi ini jadi kayak kamu lebih kenal lagi kayak oh pelajarin hal-hal lain selain akuntansi. Ih menarik sih. Itu buat orang-orang yang mungkin di Perbanas kan bosan kali ya belajar mulu nih akuntansi hitung-hitungan. Coba deh keluar buat kalau magang gitu-gitu kan mungkin udah sering banget ya man. Mungkin nih kompetisi yang bisa dapat duit gak sih kalau menang dapat kan? Dapat dong. Tuh dapat duit, dapat kayak relasi, pengalaman tuh bisa banget. Betul. Acaranya diadain di mana? Sebenarnya itu acaranya bisa offline bisa online. Oke. Kalau offline gitu. itu di Yogyakarta. Kan dari Jogja. Iya di Jogja. Berarti kita online. Iya kita online ikutnya. Nanti kalau yang kemarin itu kompetisi kayak gini juga kalau menang baru dipanggil gitu. Kamu gitu Iya, juga gak? biasanya kayak gitu juga. Kayak gitu juga sama. Tapi kalau ini kan kamu jatuhnya dapat nominasi enggak sih ya kan? Dapat kayak best performance gitu-gitu. Ini dipanggil kah atau kamu ya udah join via Zoom or something gitu? Waktu itu pas pengumuman itu emang harus kayak jadi semua pesertanya harus join Zoom gitu loh. Jadi Oke, baru dari kita dikasih online. tahu via Zoom itu kalau kita menangnya menang apa kayak gitu juara 1 kah atau juara 2 kah kayak gitu. Oke, tapi nggak ke Jogja nih berarti? Enggak. Oh, belum. Berarti yang 1 2 3 kali ya yang Iya. harus datang. Enggak. 1 2 3 juga enggak ke Jogja kok. Oh iya, online semua. Jadi pengumumannya tuh cepet deh kayaknya. Aku hari Jumatnya presentasi, hari Sabtunya itu udah pengumuman. Oh, sesat-set itu Oh, juga iya. ya. Sesat-set itu juga. Kayak layanan jadinya. akademik ya. Satset kan. Oh, sat-set sekali. Yoi. Oh gitu, seru banget. Ya maksudnya nggak makan waktu juga ya. Tapi kan seru man kalau ke Jogja bisa sambil liburan gitu, healing. Apa tuh Gi? Ya, maksudnya apa nih Gi? Berarti ini apa ya lombanya itu se-Indonesia kah atau satu pulau kah atau Nasional. oh, Oh nasional. nasional, tuh berarti pesertanya banyak dong. Banyak. Senasional berarti ya semua universitas di Indonesia ikut. Dan kamu dapat kategori itu kayak keren depan lu dong. Susah ya Pak tepuk tangannya. Rada-rada susah ya. Berarti ketika kamu presentasi itu tim-tim lain ngeliatin kamu presentasi gitu. Iya, ternyata aku kira kan awalnya bakalan dibikin breakout room satu-satu kan. iya. Tapi ternyata kita tuh nungguin giliran gitu. Oh dan semuanya ngeliat tuh. Jadi semua ngeliatin. Wow, lumayan terguncang ya menurut gue kayak Iya, makanya. mentalnya. Karena Tapi biasanya- mungkin karena kelompok iya, jadi lebih tenang. Iya, lebih leluasa. Benar-benar. Tapi kan kayak maksudnya kita pasti ngeliat nih man, wah ini gak ada yang lebih bagus nih kayak gua harus tuh lebih gitu gak sih? Kayak Pas udah bagus, presentasi. udah langsung kayak menang deh dia. Bis gitu kayak gitu kayak. Tapi emang ada. ada yang bagus banget menurut aku ada. Oh. Tapi mereka segitu juga sih kayak misalnya kamu topiknya kucing. Kayak apa sih hal random lain yang dari peserta-peserta lain ada gak? Menurut kamu menarik tapi random gitu. Sebenarnya Bisnis ini random sih. Banget. Random banget. Apa? Kayak memberdayakan bengkel gitu. Ah maksudnya? Jadi dia bikin aplikasi yang Bengkel online. Bengkel bisa nyari gimana bengkel ya? terdekat gitu. Oh. Kayak misalnya lu iya, lagi iya. tiba-tiba bannya bocor man atau apa. Bisa kayak tuh. gitu, Oke, tapi cuman kayak kayak Google Maps juga bisa gak sih? Iya kan? Jadi ide lucu gitu. Ah, ide lucu. Tapi kalau yang menang juara 1 apa tuh dia topiknya? Kalau juara 1 tuh dia topiknya apa ya? Dia tentang minyak gitu sih Kak. Dia tuh dari IPB aku. Oh gitu. Seru. Tentang minyak itu dia kayak recycle minyak. Something aku nggak terlalu ngerti sih. Lebih ribet ya. Mungkin lebih kompleks dan lebih kompleks. melalalinya ya. Pas aku denger sih kayak oh ya juara 1 sih. Oh itu yang tadi dia ini mana sih kayak, oh ini juara 1 nih. Ternyata bener. Ternyata benar. Cuman mungkin dia ngambil itu karena emang univnya arah ke situ juga Iya kali kali. ya. Jadi dia yang relatable aja gitu sama jurusan. Harusnya kan Perbanas kan perbankan gitu kan. Harusnya kan kita yang juara 1 karena kita bukan mengambil ide yang emang dari kita punya. Ntar lah, ikut lagi man. Juara Iya, 1 oke. dia ikut lagi. Ntar abis itu undang lagi ke sini. Gantian temennya kita undang. Iya benar. Tiga-tiganya juga gak masalah Ditunggu ya tiga-tiganya. juara 1-nya. Ini disaksikan lah. Tolong ya mentornya tadi Pak Syama boleh. Langsung aja. Tapi kamu ada gak sih kesan pesan untuk kayak mungkin Perbanas Pips, mahasiswa-mahasiswa Perbanas lainnya gitu, yang mungkin kayak tadi kamu masih abu-abu tentang ini, apa dari kamu atau kayak coba dulu aja atau apa gitu buat mereka? Menurut aku coba dulu aja sih.
Karena aku juga awal kayak nggak ngerti ini sebenarnya apa ya. Apa sih gitu kan? Karena bingung kan, disuruh bikin latar belakang tentang perusahaan, tapi kayak perusahaannya apa kita juga nggak tahu. Tapi ternyata kalau misalnya dijalanin itu bakalan ketemu kok. Kayak bakalan ternyata ternyata bisa ya kayak gitu. Jadi Bener sih, emang setuju. harus ikut dan karena pas ikut tuh bakal ada ini Kak. Biasa tuh ada struktural proposalnya. Jadi kita kamu bakalan lihat acuannya dari situ. Iya betul. Jadi aku lihat kayak ternyata dia butuh ini. Jadi kita kayak bakalan lengkapi satu-satu. Nah ternyata terus akhirnya ya udah jadi juga kan. Iya benar. Walaupun tadi nggak tahu isi apa. Ngerti. Jadi kayak sebenarnya harus kecebur dulu untuk tahu kayak ini tuh apa sih, akan seperti apa gitu. Jadi buat Perbanas Pips mungkin jangan ragu untuk kayak nyari tahu dulu. Terlebih ya udah ikut dulu aja, pasrahin dulu, yang penting itu kan akhirnya bisa buahin hasil dan itu lumayan banget sih untuk nanti di CV kalian. Berarti kamu semester berapa nih sekarang? Aku udah semester 6. Wah dikit lagi dikit lagi memasuki fase semester 7 dan skripsian. Gimana Mat tanggapannya? Jadi maksudnya gini. Langsung gak mau menanggapi kalau udah bahas skripsi. Tidak gitu. Tadi katanya abis Wah udah. Ya. Di balik layar ya, di balik Udah. layar ya pemirsa ya. Semangat deh gitu ya. Oke mungkin dari kita kayak segitu dulu ya, kayak udah menarik banget topiknya dan semoga bisa menginspirasi Perbanas Pips juga gitu loh. Untuk nanti karena maksudnya daripada kita cuman kuliah pulang ya nggak sih, mending kita cari pengalaman selagi masih di kampus, masih tanggungan kampus. Dan bawa nama baik Perbanas, wah itu udah kesayangan dosen banget gak sih? Gitu kan. Dari lu ada yang mau ditambahin mungkin Man? Selalu gue terakhir ya. Harus dong gak sih? Kan Selalu gue terakhir ya. dari Amanda gue tuh udah kayak jalannya gitu loh. Iya paling kalau gue nambahin sedikit aja, sebelum kecebur harus tahu mungkin risknya seperti apa gitu. Jadi sebelum kecebur kita harus tahu step by step risknya tuh kayak gimana, kita mengatasi risknya tersebut kayak gimana gitu. Jadi maksud Gilman walaupun kecebur jangan asal-asalan. Ya lu udah kecebur ya udah harus pol-polan di situ. Harus punya plan A B C D F G H I Z gitu. Biar bisa menang lah seperti Nah, mereka-mereka itu dia. ini. Keren banget. So mungkin gitu aja dari gue Niki. Gue Gilman. Amanda. Jangan lupa untuk selalu follow sosial media Perbanas Ya. karena semua info-info yang kayak tadi mungkin ya, info-info lomba, Benar. beasiswa dan lain-lainnya akan selalu diupdate di Instagram Perbanas. So, Yoi. itu aja dari kita. Bye-bye. Bye. Perbanas Pips. College Podcast only on Suasana, suara anak Perbanas.